Kasih. Ayo. Minum lur. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Santai di pantai. Iya. Gak ada pantai. Tapi menikmati senja. Nah, hari ini saya akan menceritakan mengapa hampir nggak jadi ketemu sama suami saya. Oh no! Dan ini cerita bagaimana caranya aku datang ke Indonesia karena itu accident ya. Iya. Mungkin ya orang kira aku ke Indonesia mungkin udah dari kecil selalu pengen ke Indonesia atau pernah lihat foto-foto dari Bali jadi pengen ke Bali ke Indonesia atau saya pernah makan makanan Indonesia yang super enak jadinya pengen ke Indonesia tapi ya maaf itu bukan ceritanya. Oh. Ceritanya Aku pun tidak menyangka kalau istriku aku dapat orang Jerman juga kan. ya, dan aku juga nggak nyangka datang ke Indonesia karena saya nggak ada rencana untuk ke Indonesia sama sekali sebenarnya. Sebelum mau kuliah, saya mau ke luar negeri dulu untuk 1 tahun. Karena waktu itu kan masih belum tahu mau kuliah apa dan saya mau jalan-jalan, mencari pengalaman baru gitu. Nah, waktu saya sekolah, saya pernah mengikuti kelas bahasa Spanyol. Oke. Dan Spanyol. saya waktu itu sebenarnya pengen ke negara yang itu pakai bahasa Spanyol. Jadi saya mencari cara ya gimana ya bisa. Dan ada beberapa opsi seperti ikuti itu program kursus bahasa Spanyol. Itu butuh uang, nggak ada uang udah gak jadi. Lah opsi kedua adalah menjadi au pair. Tapi saya juga nggak ada pengalaman untuk kayak merawat anak. Cuman saya ada pengalaman mengajar. Jadi saya juga kurang tahu soal au pair dan akhirnya ada kesempatan baru karena tahun 2008 itu tahun pertama pemerintah Jerman mengadakan program Weltwärts, program sukarelawan yang dibiayai oleh pemerintah. Oke. Ya, ada yang gratis. Nah, saya paling suka opsi yang itulah. Mumpung ada kesempatan. Nah, itu bisa ke Amerika Selatan. Lah, aku senang sekali kan mau belajar bahasa Spanyol. Nah, jadi saya mencari organisasi-organisasi yang ada program itu dan saya mau melamar untuk ke Amerika Selatan. Tetapi waktu itu aku kayak kurang pede sedikit ya. Harus pede dong. Ya, tapi saya kurang pede karena kan syarat-syaratnya kalau mau mengikuti program yang ke Amerika Selatan itu mereka menulis lah sudah harus bisa bahasa Spanyol. Tapi waktu itu ya baru mungkin 2-3 tahun ada kelas bahasa Spanyol di sekolah jadi belum lancar banget. Jadi saya kira mungkin nggak diterima karena bahasaku masih kurang. Jadi saya melamar program yang ke Asia karena syarat-syaratnya untuk ke Asia itu bisa bahasa Inggris. Oke, itu ilmu dasar bahasa Inggris tuh. Ya, enggak. Mungkin mereka gimana ya? Mereka nggak bisa ada syarat-syaratnya udah bisa bahasa India, bahasa Indonesia. Karena di Jerman memang jarang. Jadi cuman bahasa Inggris. Dan saya juga pernah tinggal di negara kayak Selandia Baru. Jadi bahasa Inggrisku lumayan. Saya kira mungkin atau enggak pasti gak akan ditolak gara-gara bahasaku masih kurang. Di organisasi itu ada 3 negara di Asia, ada India, ada Vietnam, ada Indonesia. Lah waktu itu saya tahunya, oh ya aku mau ke Asia karena ya sebenarnya mau ke Amerika Selatan ya. Tapi saya melamar untuk ke Asia karena saya juga waktu kecil kan senang itu nonton anime itu. Terus akhirnya aku diterima untuk ke Mana? Vietnam? Vietnam. Oke. Nah, aku diterima untuk ke Vietnam, gak ke Indonesia juga. Sedihnya. Jadi
pertama nggak jadi ketemu karena saya mau ke Amerika Selatan ya, untungnya ya akhirnya milih Asia, terus diterima untuk ke Vietnam, jadi juga nggak ketemu sama suamiku kalau ke Vietnam. Nah, saya ada kayak kursus atau seminar sebelum berangkat ke Asia, ke Vietnam. Nah, semua orang yang mengikuti program itu wajib wajib mengikuti seminar dulu. Nah, orang yang ke proyek di Indonesia nggak datang, jadi dia nggak bisa berangkat, ya dibatalkan. Oh no! Aku sedikit iri ya waktu itu sama orang yang datang ke Indonesia karena bahasa Vietnam agak susah. Dan bahasa Indonesia kan mereka bilang itu nggak begitu susah, jadi aku kira kalau ke luar negeri untuk 1 tahun ya habis itu aku mau bisa bahasanya, jadi saya juga kurang pede ya kalau ke Vietnam, mungkin aku nggak bisa bahasa Vietnam habis 1 tahun di sana. Jadi saya udah berpikir mungkin ya lebih baik ke Indonesia, dan juga itu kan aku masih muda, jadi aku juga kira di Vietnam itu di kota Hai Phong kayaknya, itu nggak di laut. Nah, aku kiranya mungkin juga bagus kalau dekat laut karena ada pantai, bisa main ke pantai. Terus gimana caranya kamu bisa datang ke Indonesia? Nah, aku lihat di peta proyek yang di Semarang kok ya sekarang kosong. Itu di laut. Aku kira ada pantai jadi bisa main ke sana. Kena jebakan Batman. Ketipu sama peta? Ketipu akhirnya di waktu di Semarang ya setahun ya, kami di pantai sekali. Iya. Terus pantainya mana itu? Maron. Pantai Semarang, Maron lur yang mau ke Semarang jangan lupa main ke Pantai Maron. Ya pasirnya hitam tapi menawan. Gak sampai masuk ke air waktu itu. Nah, jadi akhirnya saya bertanya, oke, boleh pindah ya proyek. Jadi mereka bilang oke, yang Indonesia kosong, kalau mau ke Indonesia saja boleh. Akhirnya saya pindah ke Indonesia. Itu waktu itu kamu sudah di Vietnam atau belum? Itu aku masih di Jerman. Oke. Nah, itu cerita ya paling gila, maunya ke Amerika Selatan, dapatnya di Vietnam, akhirnya ke Indonesia. Turunnya ke landed apa ya? Turun dari pesawat ke Indonesia. Pesawatnya salah. Iya, kayak gitu. Terus datang ke Indonesia. Waktu itu kan, wah, keluargaku juga bilang, nah gimana kalau nanti punya pacar di sana? Aku bilang, wah, nggak mungkin. Bahasanya beda, budayanya beda, agamanya beda. Cuma setahun di sana. Orangnya juga kecil-kecil, aku agak tinggi, mungkin juga kecil-kecil tapi menawan. Tapi ya imut ternyata. Ya, aku di sana 2 bulan langsung dapat kamu. Beruntung sekali saya. Terus? Ya, terus aku datang ke Indonesia. Terus aku menyadari pantainya kok indah banget. Indah. Di luar ekspektasi. Memang di luar ekspektasi. Semua yang dilihat di Indonesia itu tidak sebagus yang kita bayangkan. Oh, ada banyak yang bagus, tapi mungkin itu bisa diceritakan di video lain ya. Tapi memang di dalam otak saya, pikiran saya kayak ke Bali, pantainya bagus-bagus, bisa surfing gitu. Datangnya ke Semarang, ke Pantai Maron. Ya, aku kalau tidak ketemu sama kamu, mungkin aku yang nggak tahu jomblo seumur hidup mungkin. Iya. Terus mungkin hidupku mungkin sering merantau ke daerah-daerah Indonesia mungkin. Ya enggak. Mungkin kamu sudah diculik tante-tante. Ya kalau dia mau. Dia maunya ke Amerika Selatan, dapat proyeknya di Vietnam, turunnya ke Indonesia. Ya. Nah, bagus sekali. Ya, syukurlah ya akhirnya. Tapi waktu itu memang ini memang gak direncanakan sama sekali. Ya, tidak ada yang tahu. Memang tidak ada yang tahu. Yaudah, itu cerita saya ke Indonesia yang penuh
perubahan. Penuh apa ya? Orang bilang penuh teka-teki. Kiri kanan kemana? Nggak tahu arah tujuan. Memang nggak tahu. Rencananya banyak sekali, tapi datangnya ke Indonesia juga. Mungkin ada yang panggil saya, wah datang ke sini. Iya, orang Indonesia bilangnya itu ya, saya ketiba itu durian runtuh. Ya, itu artinya beruntung, orang beruntung. Ketiban durian. Beruntungnya. Dapat istri yang Siti mewah. Siti mewah apa? Siti memble. Dapat suami yang di luar ekspektasi. Wah, kalau dia mungkin dapatnya melihat saya, wah orangnya ini imut nih, pasti pintar ini. Ternyata salah. Enggak imut, pasti gampang ketipu. Gampang dibohongin. Mudah dibohongin. Oke. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.